Saudara, ditangkapnya ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK membuka gurita pemerasan di tubuh Kemenaker terhadap kaum buruh. Bayangkan saja, sejak 2019 terjadi praktek pemerasan yang dilakukan secara sistematis dalam kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Jika tidak membayar lebih, proses sertifikasi akan diperlambat, dipersulit, atau tidak diproses sama sekali. Lalu sejauh mana peran Wamenakar Noel dalam kasus ini? Siapa dong? Bukan saya sudah tahu. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi pegang telepon. Wamenakar Immanuel Ebenezer tampil garang di kamera TV atau media sosial saat membela hak-hak karyawan. Bahkan Noel berani adu mulut dengan pengusaha yang berbuat curang terhadap karyawan mereka. Tetapi kini semua kegarangan itu berakhir. Kalau ibu dipaksa lagi bilang, laporin ke saya. Saya nggak peduli backingannya siapa ya. Kalau mereka kurang ajar sama rakyat kecil begini, saya injek palanya kalau perlu. Saya injek pala mereka. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Kita benar-benar disiksa ini, Pak. Udah Karena ini Bu, ini perintah Presiden. Presiden Prabowo tidak ingin ibu-ibu nangis, anaknya kelaparan, anaknya menderita. Jadi jangan pernah takut ya. Bau durian busuk tak bisa ditutupi. Noel yang terlihat garang dalam membela karyawan justru terlibat dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Kemenaker. KPK mengungkap Noel turut menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Angka ini, saudara, hanya beberapa persen dari hasil pemerasan bertahun-tahun yang terkumpul hingga 81 miliar rupiah yang dibagikan ke sejumlah pihak. Para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Modus pemerasan yang dilakukan yaitu buruh dan perusahaan harus mengeluarkan biaya sampai 6 juta rupiah atau 2 kali lipat dari upah rata-rata yang diterima buruh. Padahal, saudara, tarif resmi untuk sertifikasi K3 hanya Rp275.000. Selisih antara penerimaan uang dan uang yang harus dibayarkan inilah yang jadi bancakan di lingkungan Kemenaker. Ada yang menerima 3 miliar rupiah, ada pula yang mengantongi uang hingga 69 miliar rupiah. Saudara, Noel yang baru menjabat Wamenakar sejak Oktober 2024 mengetahui dan membiarkan praktik pemerasan yang telah berlangsung sejak 2019 itu. Bahkan, saudara, Noel ikut menikmati hasilnya 2 bulan setelah menjabat Wamenakar. Total terdapat 11 orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK dan kini menjalani penahanan 20 hari pertama di rutan KPK. Para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. KPK menyita total 22 kendaraan dari operasi tangkap tangan Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel.
Selain menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil pemerasan, Noel rupanya mendapat jatah sebuah motor Ducati berkelir biru. Motor itu diberikan tersangka Irvian Bobi Mahendro selaku koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 tahun 2022 hingga 2025. Dan saudara, inilah 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor yang disita KPK dari operasi tangkap tangan ex Wamenaker Noel dan kawan-kawannya. Kendaraan yang disita beraneka ragam, mulai dari mobil Nissan GT-R yang bernilai di atas 4 miliar rupiah hingga motor sport Ducati. Dan saudara, nama Irvian Bobi Mahendro Putro mendadak mencuat setelah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus pemerasan sertifikasi K3. Irvian merupakan mantan bawahan Noel yang juga terseret kasus yang sama. Julukan Sultan disematkan kepada Irvian oleh Noel karena dinilai sebagai sosok yang paling banyak menguasai uang di Ditjen Pembisaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker. KPK sebut Irvian menerima aliran dana fantastis yaitu 69 miliar rupiah. Dan saudara, Noel hanya mengacungkan jempolnya saat dihadirkan KPK dalam konferensi pers. Tak seperti biasanya yang selalu berapi-api saat sidak. Noel hanya berjalan pelan berbalut rompi oranye. Bahkan Noel sempat menangis seolah menyesali perbuatannya. Noel harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemenaker. Saudara, usai ditetapkan KPK sebagai tersangka pemerasan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia juga berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Saya mendapatkan Alih-alih mendapat amnesti dari Presiden Prabowo, Noel justru dipecat. Noel tidak hanya dipecat sebagai Wamenaker, tetapi juga diberhentikan dari jabatan Komisaris PT Pupuk Indonesia. Pemberhentian dilakukan setelah Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. Sementara saudara, Presiden Prabowo menyebut sudah menyiapkan nama Wamenaker pengganti Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus pemerasan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja kepada sejumlah perusahaan. Prabowo memastikan segera mengumumkan pengganti Immanuel Ebenezer. Urus semuanya itu, ya. Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Saudara, Immanuel Ebenezer menjadi wakil menteri pertama di Kabinet Prabowo yang tersandung kasus korupsi. Kasus ini dapat membuka celah bagi KPK untuk mengungkap dugaan korupsi di kementerian lainnya. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di Noel saja.